Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Ruberpot, Ruko Basuki Rahmat Podcast. Anke di sini, ada Anke jangan lari. Gimana nih kabar pemirsa untuk cuaca Surabaya yang kadang panas, kadang dingin? Nah, makanya tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bawa jas hujan ya. Kali aja pagi panas tapi malamnya tiba-tiba hujan. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan bintang tamu yang spesial hari ini, saya ada info nih terkait Politeknik NSC Surabaya. Ada info apa sih? Infonya ini keren banget karena Politeknik NSC Surabaya sudah membuka kelas ganjil dan kelas genap. Wow, apa sih kelas ganjil? Nah, mau tahu info terkait kelas ganjil? Nah, bisa langsung nih dilihat di sini nih. Nah, kalau kelas genap, nah ini apa kelas genap? Bisa langsung juga pantengin di sini untuk info kelas genap. Nah, jadi kita udah kayak universitas atau kampus-kampus di luar negeri nih pemirsa, ada kelas winter, kelas summer. Jadi semua pemirsa kalau kemarin waktu penerimaan mahasiswa baru di semester ganjil belum sempat masuk ke Politeknik NSC Surabaya, nanti di tahun depan di semester genap pemirsa juga punya kesempatan untuk kuliah di Politeknik NSC Surabaya. Kita tunggu ya. Oke, nggak berlama-lama, langsung saja. Eh, Hari ini kita siapa ya bintang tamunya? Jadi hari ini kita akan membahas terkait pentingnya kewirausahaan di sekolah menengah atas atau SMA. Siapakah bintang tamu kita? Kita sambut Ibu Tati Akmawati, Sarjana Sosial. Iya. Ya, Ibu Tati ini adalah guru kewirausahaan di SMA Krembung, Sidoarjo. Betul. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Anke yang cantik. Sama ya. Bu, ini sebelum ngomongin kewirausahaan nih, Iya. boleh tahu nggak usia Ibu ini berapa? Kayaknya awet muda sekali ya pemirsa. Kalau saya ditanya umur ini jadi Kepalanya ya? aja deh, kepalanya Iya. aja. Kepalanya udah setengah abad Ibu. Wah, sudah setengah abad Tahun tapi ini genap setengah abad 50 tahun. Alhamdulillah, berarti masih diberi ini ya Bu ya kelancaran dan keawet mudaan ini ya. Nanti Amin, amin. setelah syuting ini Bu, trik-triknya skincare-nya Oh, apa Bu begitu. ya? Ya, Disenyumin aja semuanya gitu aja. wah Iya. keren sekali ya. Iya Bu, kalau kita ngomongin kewirausahaan ini sudah berapa lama sih Bu Tati sebagai guru kewirausahaan di SMA Kerembung? Oke. Jadi gini Bu Angga, awalnya dulu saya ngajarnya di SMK. Oh, Di gitu. SMK, kemudian sekarang sudah 2 tahun ini di SMA. Beda ya Bu Begitu. ya? Mapelnya namanya beda, Oh, kalau di oke. SMK produk kreatif dan kewirausahaan, kalau di SMA prakarya dan kewirausahaan Oh gitu. gitu, Jadi oke. sudah 2 tahun ini mengajar di PKWU, Oke. prakarya dan kewirausahaan. Oke. Sebelumnya juga sudah ngajar PKK di SMK. SMK. Jadi kalau di SMK namanya PKK, PKK, kalau di SMA namanya PKWU, PKWU. Nah, bisa betul. diceritakan nggak sih, Bu, seberapa penting ya mata kuliah, mata pelajaran PKWU ini untuk anak SMA dan bisa diceritakan juga ini sejak kelas berapa gitu ya? Karena zaman saya dulu belum ada loh, pemirsa, kewirausahaan itu ya. Betul ya. Monggo Iya, diceritakan, Bu. menurut saya sangat penting ya, Oh, sangat penting apalagi di usia SMA, melihat perkembangan dunia yang seperti ini, jangan sampai mereka nanti sesuai dengan program pemerintah yang bekerja sama dengan PBB, mhm. Sustainable Development Goals itu di tahun 2024 kan tidak ada kemelaratan. Jadi mulai saat ini di SMA maka ditekankan kewirausahaan, berharap semoga apa yang sudah mereka dapatkan di tingkat menengah atas ini bisa mereka implementasikan, untuk kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan lebih, eee, berkelanjutan lagi. Jadi Oh, begitu bisa ya. dia mandiri, dia bisa menghasilkan dan berdaya guna untuk orang lain juga. Karena kewirausahaan kan tidak hanya untuk diri kita, kita usahakan juga
bermanfaat untuk orang lain. Oh, seru ya. Jadi Mmm. kalau untuk dimulainya Bu, kelas berapa? Kelas 10 sudah ada, kelas 11 juga ada, dan kelas, 12 juga ada. Dan, di kurikulum Merdeka ini ada juga namanya P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Oh Nah, di situ iya. salah satu temanya juga ada kewirausahaan. Tetapi di Oh, sini berbeda. Kalau mapel PKWU itu masuk di intrakurikulernya, oke. tapi kalau untuk, P5 itu kokurikulernya. Tetapi ada tema kewirausahaan yang Oh. itu berbeda. Jadi berdiri sendiri, PKWU juga di mapel berdiri sendiri. Gitu. Itu posisi kalau di kurikulum. Oh gitu ya. Aduh ini kalau ngomongin kurikulum pemirsa bisa 1 jam ke depan. Ya, Ya, bisa diceritakan nggak Bu Tati? Jadi step-stepnya anak-anak ini mulai dari kelas 10 ini harus ngapain sih begitu biasanya ya. ya? Iya. Kemudian kelas 11 ini tarafnya harus gimana? Terus baru kelas 12 ini Harus bagaimana? bagaimana Oke. untuk mata pelajaran PKWU Oke. ini? Di kelas 10 mereka awalnya mungkin hanya mengerti prakarya begitu ya. Oh, Belum mengerti apa itu kewirausahaan begitu. mm-mm. Jadi kita kenalkan materi kewirausahaan itu apa, bagaimana mereka harus bagaimana supaya bisa menjadi entrepreneur nanti yang bijak, yang sukses harus bagaimana. Kita Oke. kenalkan materi awal-awal tentang kewirausahaan. Kemudian ada praktek juga. Jadi di PKWU itu ada 4 bidang, ada rekayasa, ada budidaya, ada pengolahan, dan ada Apa ini apa Bu? ya satunya? Eh, Budidaya, rekayasa, Pengolahan, pengolahan, dan kerajinan, Ibu. Iya. kerajinan. Akhirnya ketemu pemirsa Iya, jawabannya. karena di sekolah kami itu seringnya pengolahan, di bidang Oh, pengolahan. bisa kasih contoh nggak nih Bu? Contohnya ini apa Iya, di kelas 10 suruh praktek apa gitu iya, di misalnya? pengolahan di kelas 10 itu kita perkenalkan tentang pangan, nabati, hewani, begitu. Kita hanya pengenalan-pengenalan itu, kemudian Oh, bisa diawetkan, nabati diawetkan, hewani diawetkan itu dengan cara apa, bagaimana begitu. Untuk hmm, tahun ini di sekolah saya ini untuk budidaya. Jadi kita melihat lokasi sekolah yang begitu luas, mm-mm. masih punya lahan yang luas. Ini seandainya untuk budidaya, apakah bisa ya kita coba untuk tahun baru tahun ini kami Oh, coba rencananya sebelum budidaya apa ini? itu tanaman, karena, Oh, eee, di sisi lain dan alhamdulillah ini Bapak Kepala Sekolah itu mempunyai program yang berbeda dengan sekolah yang lain, Ibu Angga. mm, Ada 3 Bapak Kepala Sekolah itu luar biasa, ya. Ada di sekolah kami itu ada physical literasi, oke, kemudian yang kedua ada kelas khusus keberbakatan, oke. dan yang ketiga itu grebek pasar. Nah, Oh, yang ada hubungannya dengan kewirausahaan mungkin yang di grebek pasar ini, oh, begitu. Jadi banyak hal yang bisa mereka lakukan di kewirausahaan. Nah, di kelas 10 dikenalkan itu dan mereka sampai praktek juga. mm-mm. Dari setiap semester itu dikenalkan sampai praktik, sampai dijual, sudah diperkenalkan dengan eh, bagaimana mendapatkan HPP, demikian. Di semester 2 juga demikian. Oh, Sebenarnya hanya tingkatan ini masih makanan sederhana, lebih tinggi itu aja. oh gitu. Tapi di kelas 12 sudah ada konsinyasi, sudah bagaimana mereka bisa mengeksplor diri mereka untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Harus Wah, bagaimana gitu, di kelas 12-nya. keren banget ya. Berarti ini konsep dari PKW itu tergantung dari sekolah masing-masing ya? Betul, iya. Intinya Jadi kalau kearifan lokal bagaimana kondisi oh, sekolah jadi dari kurikulum tidak memaksa harus ABC, yang tidak. penting harus Iya, dilaksanakan. iya, kita punya tujuan pembelajaran yang bisa kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Nah, keren banget. Nah, terus tantangannya apa nih Bu Tati? Karena kan kalau boleh tahu nih, yang siswa-siswi sekarang ini kan Gen Z nih. Ya, iya, betul. Menarik nih. Kita sudah berkali-kali nih Hmm, podcast saya ini sering banget bahas Gen Z. Nah, hmm, apakah tantangannya terkait Gen Z ini Bu? Karena kalau kita ngomongin PKWU ya, pemirsa pasti masih berhubungan dengan kemandirian.
problem betul, solving, betul, ya betul. ya itu Nah, gimana Bu itu keterkaitannya dengan Gen Z? Gen Z sekarang kan HP miring ya, HP miring, Harus landscape kayaknya ya? landscape terus. Kita masuk ruang kelas, Heeh, mereka sudah duduk di bawah dengan landscape HP-nya, aduh gitu. Kita beri apa, eee, wawasan yang seneng-seneng mhm, aja dulu gitu, mhm, "Heh, kamu besok laki-laki loh, punya tanggung jawab loh mhm, untuk keluarga, untuk istri kamu, untuk ini." Yang perempuan juga demikian, mhm, apakah harus bergantung pada orang lain gitu kan. mhm. Jadi kita beri wawasan untuk masa depan mereka, apakah mereka selalu harus bergantung pada orang lain. Nah, makanya dari itu ayo bergeraklah, ayo bergerak, berubah, ayo kita belajar. Bagaimana nanti kita bisa, eee, mandiri ya, Oke. kita bisa mandiri, supaya tidak tergantung pada orang lain. Karena dengan di situ kita berharap mereka punya inisiatif, punya, kreativitas Mhm. untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, Oh gitu gitu. ya, Bu. Nah, sekarang mereka ini kan sudah pegang gadget semua nih, Bu. Iya, Nah, mhm. bagaimana nih menyatukan dengan era teknologi yang serba canggih ini dengan kurikulum PKWU, Nah, ya kan? ini ya, Bagaimana mensinkronisasikan? mhm. Nah, bagaimana? Itu jelas ini, termasuk tadi ya yang tantangan bagi Bapak Ibu Mhm guru tadi mhm. mengatasi siswa yang malas itu, bagaimana gitu ya Iya, kita berikan betul. itu kemudian mereka bisa mau akhirnya berusaha untuk berubah, akhirnya kita masukkan itu tadi dengan menggunakan HP-nya juga. Ayo kita Oh, gunakan HP kalian untuk mendesain produk, kemasan apa mau itu oke. silahkan dipakai itu. Jadi mereka diberikan tugas-tugas juga hubungannya dengan handphone atau Mmm, laptop, mhm. supaya mereka tetap bisa menggunakan HP-nya tapi dengan apa, lebih bermanfaat lagi, tidak hanya game. Takutnya apalagi sekarang ini ya, eee, kemarin itu juga ada razia-razia ini juga anak-anak punya geng gitu kan, Iya? kita takutnya begitu. Maka kita Oh. minimalisir itu dengan memberikan tugas, yang ada hubungannya dengan HP supaya mereka sedikit kesempatan untuk Oh, menyalahgunakan, benar benar. Berarti memang begitu. masih disambungkan dengan era Masih teknologi. disambungkan dan selalu begitu, lihat, pakai Canva terutama Oh, begitu, oke. kemudian saya upload juga di TikTok, jadi biar mereka bersemangat. Setiap apa yang kami tugaskan, Heeh mulai dari proses awal ini heeh. sampai jadi, itu, upload di TikTok gitu, saya berikan linknya supaya mereka bisa saling menilai kerjaan temannya juga. Oh, gitu ya. Jadi sekarang nih pemirsa menilainya itu ya bukan via buku gitu, Tidak, lewat sosial iya, media, Bu, ya. selain buku lewat media sosial juga. Keren banget nih, Bu. Nah, apakah nih, dari PKWU ini, untuk apa ya, Mbak, untuk masa depan siswa-siswi ini gimana, Bu? Oke, untuk masa depan jelas Iya, ya kami betul. memberikan, pembelajaran Mhm itu mengacunya juga untuk masa depan mereka dan untuk terutama untuk bangsa dan negara kita mhm. yang tercinta ini mensukseskan program pemerintah di mana tahun menuju Indonesia Maju Bu Angga tahun Betul. 2045 di mana, kita harus memberikan banyak sumbangsih dari entrepreneur Mhm Indonesia yang sekarang memang masih kurang mhm. jumlahnya, itu bagaimana kita melalui anak-anak yang di tingkat SMA inilah kita berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa kita, berusaha memberikan yang terbaik, kita gerakkan mereka supaya di tahun 2024 nanti mereka sudah siap dalam, Indonesia Maju. Oh, gitu. Itu Gen Z. Ada nggak, Bu, alumni yang sudah berhasil dan mereka sudah melanjutkan PKWU-nya di setelah lulus ini, masih lanjut ini PKWU-nya? Yang saya tahu, ini karena saya masih 2 tahun Bu Angga di Heeh, sini ya, yang saya tahu ada siswa masih produk dulu dari sekolah mereka sudah memproduksi, mhm. kemudian mereka sudah jualan, sampai saat ini mereka kuliah pun mereka terapkan sampai di dunia, perguruan tingginya. Oh, gitu ya, Itu berarti ya masih kecil-kecilan, memang masih kecil-kecilan hanya sebatas teman atau apa, tapi kalau ada yang juga sudah jualan ikan hias, itu mhm. juga ada, sudah merambah sampai ke
luar pulau juga ada, Hmm. begitu. Wah, keren banget ya ternyata pemirsa. Jadi, saya kira selama ini ya, kewirausahaan itu hanya diajarkan di level perguruan tinggi pemirsa. Ternyata dari cerita Bu Tati, dari kelas 10 ini ya. Sudah, ya Ibu, Sudah. sudah, dan mereka langsung praktek, langsung jualan, bagaimana merasakan, tidak laku, prakteknya gagal, Mhm. itu juga pernah. Oh gitu, Bu. Nah, Bagaimana dia menyelesaikan masalah, "Kok gagal ya? Kok nggak laku ya?" Itu pernah. gitu nggak curhat ini ke Bu Tati mungkin? Curhat, Oh kan curhat. saya tanya, kan, satu kelas itu dibagi kelompok Oke. gitu Mhm kan ya. mhm. Kemudian, ah, minder dia, Oh, oke. kok nggak laporan-laporan, kenapa? Saya panggil kan, Mhm. per anak, per kelompok begitu, "Bu, nggak jadi Bu, gagal Bu." Mhm. "Kenapa?" "Sirup belimbing wuluhnya asin Bu," gitu. "Kok bisa asin?" "Nggak tahu Bu." "Resepnya nggak salah kamu, takar nggak salah?" "Enggak Bu," gitu. Mmm, "Beneran mhm. nggak salah? Coba diingat-ingat lagi, siapa yang memberikan ini, siapa memberikan ini kamu berikan seberapa?" "Coba garam 1/2 kilo." Hah? Serius? Iya, jadi pernah memberikan garam Heeh? itu jadi kesalahan membaca resep. Oh gitu. Iya, ada. Garam Jadi setengah iya, kilo nih, Bu, ya. Aduh bisa bayangin heeh, saya. jadi mereka karena awal ya, mereka jadi belum pernah Mhm. membuat, mereka seakan, betul gitu aja. Garamnya sampai 1/2 kilo, jadinya asin, nggak jadi sirup. Kemudian, "Oke, kamu tahu salahnya ternyata salah kalian di Mhm situ, mhm. gitu. Kamu salah membaca resep. Oke, belajar lagi. Mau mencoba lagi atau mau berhenti sampai di sini?" Karena mereka kan, dana juga iuran dari per Oh, kelompok itu kan ya, oke kalau oke. mau mereka mencoba lagi silahkan. "Iya Bu, coba lagi," gitu. Coba kedua, apakah sudah benar? Salah lagi Bu, enggak. Apa salahnya yang kedua Nah, nih, Bu Tati? ternyata, salahnya takaran resep yang mereka contoh, tidak tahu itu, dari mana ya, mereka Heeh. itu asal comot ya begitu, ternyata ada yang salah menulis juga. Begitu Oh ditelisik ternyata pertama salah ukurannya ternyata salah, walaupun mereka hanya copy paste ya, betul. ternyata salah. Oke, Oh, kalau begitu bagaimana? Saya biarkan mereka untuk berpikir menyelesaikan masalahnya mhm mhm. sendiri, biar mereka dia apa, ada rasa tanggung jawab, ada Betul rasa ini, kalau karena setiap usaha kan juga ada resiko ya. betul. Jadi mereka belajar dari kegagalan Mhm. mereka, saya suruh, bagaimana akhirnya, terserah kalian. Akhirnya, "Oke Bu, saya tanya ke kelompok yang lain yang sudah berhasil aja," begitu. Heeh. Oke, itu kan salah satu penyelesaian masalah buat kelompok mereka Betul ya. betul. "Oke, berarti kamu mau mencoba lagi?" "Iya Bu," gitu. Jadi Cob gigih untuk Berarti coba lagi yang ketiga nih, iya, Bu, ya? dicoba lagi yang ketiga. Hasilnya? Hasilnya alhamdulillah sudah berhasil dan laku. Iya, Kalau itu yang langsung sudah 3 kali gagal lagi, waduh. iya demikian. Jadi akhirnya mereka belajar dari Mmm, pengalaman untuk kedepannya mau mhm praktek mhm. apa lagi harus dipahami betul Mmm, resepnya ini bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru. oke. Padahal waktu itu juga sudah kami berikan Mhm wadah, mhm. ternyata ada yang, "Eh, ganti aja, ganti resep ini aja." Nah, hal-hal Oh. demikian itulah yang kadang membuat mereka ada kegagalan. Nah, kalau dari SMA Krembung sendiri nih, Bu, biasanya nih produk apa yang dijual? Produk lokal, Eee, produk apa yang dijual dan dijualnya kemana nih, Bu? Saya pengen iya. tahu nih. Jadi gini, di sisi lain tadi mapel PKWU ya Ibu Mhm, Angga, mereka produksi kemudian dijual itu berbagai macam produknya mulai dari makanan, yang kekinian apa ini, terus, Bu, makanan kekinian? ya dimsum-dimsum gitu. Oke, betul. Kemudian, risol-risol gitu Oke, banyak, pisang coklat, keju, berbagai macam. Kemudian, kalau di sisi lain yang mhm, tadi P5 oke kewirausahaannya itu juga mereka ada biasanya seperti basar, itu oke. mereka makanan bebas, ada minuna dibagi, kelas 10 makanan, kelas 11 minuman, seperti itu. Oke Nah, satu lagi yang menunjang itu dari program Bapak Kepala Sekolah oke, tadi, gerbek gerbek pasar, pasar. betul. Jadi di gerbek pasar itu mereka, sebanyak itu, siswanya 1.000 lebih, Heeh, mereka harus menjual produk yang kami berikan tanggung jawab. Jadi satu anak, satu produk. Contoh ya begini Bu Angga, mhm. mereka pernah diberikan satu produk berupa kerupuk. Kerupuk, oke. Kerupuk itu
kita ambil dari Tengkulak seharga 1.500. Oke. Mereka diberikan tanggung jawab untuk menjual seharga 2.000. Oke. Jadi seharga 2.000 dalam waktu yang ditentukan. Waktu itu 1 jam. Lama kan, padahal mereka harus jual cuma 1 produk. Nah, di situ tapi kami memberikan reward untuk mereka yang bisa menjual cepat. Jadi 1.000 anak lebih itu diberikan 1 produk kerupuk, mereka dikeluarkan semua dari sekolah. Silahkan mau dijual kemana, kepada siapa, nanti kalau sudah laku, waktu dibeli itu mereka foto, kemudian dilaporkan ke wali kelas. Nah, begitu, jadi mereka ada tanggung jawab. Kalau ingin reward, maka dia harus mempunyai strategi pemasarannya bagaimana. Begitu. Dikomunikasikan dengan keluarga bisa jadi. Besok Gitu, Bu. standby di sini ya, produk ini saya mau jualan. Nah, begitu langsung dibeli, mereka langsung dapat masuk lagi laporan ke wali kelas dan bisa mendapatkan rewardnya. Begitu. Wow. Saya kepo ini rewardnya apa, Bu Tati? Rewardnya tidak seberapa, Bu Angke. Cuman Oh, sebagai anak tingkat menengah atas ya, saya kira itu sudah cukuplah uang biasanya. oh, betul betul. Gitu, iya. Berarti money nih, kembali lagi ya. Money, Lumayan iya. buat beli pulsa lagi, buat Iya, bisa buat beli pulsa, Bu iya, ya. betul. Oh. Nah, kalau yang nggak laku, Bu. Kalau Iya. tadi yang laku dapat reward nih. Kalau yang nggak laku gimana, Bu? Selama ini jarang yang nggak ada yang tidak laku. Oh, gitu Karena ya. mentok mereka yang sedikit tanda kutip mungkin curang ya. Karena kan tidak boleh dibeli sendiri. Oke, benar. Akhirnya mereka mengaku mungkin dibeli orang, fotonya mungkin foto asal foto aja. Benar. Nah, itu akhirnya mereka beli sendiri. Nah, Oh, gitu. sebagai guru kita hanya memberikan mengingatkan mereka saja, ayo jujur, karena seorang entrepreneur ya harus jujur gitu. Kalau kalian nggak jujur, terus bagaimana gitu ya? Benar. Dari hal-hal kecil mereka diharapkan begitu. Wow, keren banget ya. Tepuk tangan dong buat Bu Tati ini. Saya nih kepo lagi nih pemirsa. Dari 1.000 anak tadi, Bu, guru PKWU-nya ada berapa? Di sekolah kami ada 4. Menghandle anak 1.000 tadi tuh. Iya, betul. Wow. Wow-nya sampai wow. Karena di perkuliahan juga tidak ada kan ya jurusan untuk PKWU. Benar. Jadi basic disiplin ilmu kita berbagai macam. Oh. Ada yang dari tata busana. Saya sendiri dari administrasi niaga. Oke. Kalau yang satunya lagi dari fisika, satunya lagi dari administrasi perkantoran. Gitu. Jadi berkolaborasi ya, semampu kita berikan apa yang sudah kita punya, disiplin ilmu apa yang kita sudah punya, kita tularkan kepada anak-anak. Wow, keren banget ya. Dan just info nih buat pemirsa bahwa tanggal 23 Oktober 2024 kemarin MGMP PKWU SMA dan MA Sidoarjo telah mengadakan outing class entrepreneurship di Politeknik NSC Surabaya. Terima kasih ilmunya. Dan beliau-beliau ini request nih terkait inovasi dan kreativitas ya Bu ya, terkait untuk entrepreneur. Bagaimana Bu acaranya? Apakah bisa menambah ilmu untuk Bapak Ibu guru PKWU ini? Ilmunya sangat keren dan sangat menginspirasi kami sebagai guru PKWU yang berlatar belakang berbeda-beda ini. Luar biasa mendapatkan ilmu banyak ya, keren. Nanti bisa diaplikasikan ke anak-anak, ditularkan ke anak-anak. Luar biasa dosen-dosennya, mahasiswa juga demikian. Ya, terima kasih Bu Tati. Mungkin ini yang terakhir nih Bu Tati. Mungkin Bu Tati bisa memberikan pesan kesan kepada para pemirsa nih terkait pentingnya nih PKWU untuk anak-anak di usia menengah atas sih Bu, karena mungkin ada beberapa yang tidak terlalu support, anak saya pokoknya harus kerja. Iya. Benar nggak ya pemirsa? Iya. Ngapain wirausaha? Kamu nanti pasti jadi dokter nih, jadi polisi nih.
Iya. gitu. Padahal itu penting pemirsa. Nah, mungkin pesan dan kesan Ibu untuk pemirsa di channel YouTube Politeknik NSC Surabaya. Oke. Jadi mungkin ini untuk orang-orang tua juga yang ada di rumah ya, kita ikuti alur putra-putri kita, passion anak-anak kita sambil senantiasa kita pantau mereka passionnya di mana, gemarnya di mana, sukanya dia bisa berkembang di bidang apa, kita harus tahu memang. Tetapi kita tidak boleh memaksakan itu kepada anak-anak kita, termasuk kita Bapak Ibu guru juga demikian. Kita lihat satu persatu anak didik kita itu sukanya di mana. Kadang ada yang suka ini Bu Angke, ngomong, pinter ngomong, tapi saat produksi dia nggak mau gitu. Jadi tapi saat pemasaran dia oke banget. Oke, otomatis saya berikan tugas. Jadi berbeda-beda di dalam kelas, di dalam kelompok itu istilahnya berdiferensiasi ya, begitu. Jadi kami berikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan passion mereka. Jadi pesannya untuk anak-anak muda, kalau ingin masa tuanya bahagia, tenang dan bahagia ya masa tua gitu ya. Oke, Bu. Maka selagi muda jangan ragu untuk mencoba. Wah, gitu Bu ya. Jadi karena kita kalau kerja aja nih dapat pensiunan, betul ya Bu. Tapi kalau kita berwirausaha itu akan terus ada dan bisa bermanfaat untuk orang lain, membuka lapangan pekerjaan, itu harapannya. Keren Tidak banget. selalu jadi buruh ya Bu ya. Nggak mau dong gitu ya. Bener-bener kadangnya orang karena baru sadar di usia pensiun, wah kayaknya nih saya masih harus berwirausaha itu ya, sebelum telat ya Bu ya. Sebelum telat, maka masih muda ini silakan untuk mencoba. Saya lihat podcastnya Bu Angke yang kapan hari itu juga dari umur 18 tahun kan sudah mencoba. Maka di usia muda sudah bisa menikmati hasilnya. Apalagi tua gitu kan. Masih biar panjang waktunya. Oke, terima kasih Bu Tati atas cerita-ceritanya, inspirasinya ya. Berarti memang guru-guru di Indonesia ini ya, salah satunya Bu Tati itu memang mau ndak mau memang harus menerapkan yang namanya mata pelajaran kewirausahaan. Apapun itu namanya ya, mau di SMK maupun di SMA. Jadi untuk pemirsa yang usianya masih muda, jangan takut untuk mencoba karena agar tidak menyesal di masa tua. Sekian podcast hari ini. Nanti semoga pemirsa bisa menikmati podcast-podcast Politeknik NSC yang lain dan kita berjumpa di lain waktu. Selamat malam. Terima kasih Bu.